Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Ta'arus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita akan bahas sesuatu yang cukup menyedihkan tentang seorang guru lagi-lagi dilaporkan ke polisi dan lucunya dimintai uang 70 juta oleh orang tuanya setelah guru tersebut secara refleks menapuk siswa. Sebenarnya kejadian itu terjadi pada saat hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saat guru yang bernama Rufian itu akan mengajar di kelas tersebut. Biasanya guru tersebut melakukan pembinaan dengan cara mengecek apakah siswa sholat fardu atau tidak di rumahnya. Biasanya saya sebelum memulai pelajaran akan menanyai para siswa apakah sudah sholat. Kalau laki-laki, saya juga akan menanyai tentang sholat Jumat. Kalau perempuan, biasanya saya mulai dengan sholat subuh. Tutur Rifan kepada JSN, Jatim 1 News. Pada saat tiba pemanggilan siswa bernama Dennis ke depan untuk ditanyai tentang kebiasaan sholat, tiba-tiba siswa tersebut mengumpat dengan bahasa yang sangat kotor dan tidak sopan. Dia mengatakan gateli. Gateli itu punya dua konotasi, yaitu laki-laki yang genit, gatal katanya itu, atau perempuan yang tidak baik. Perempuan yang tidak baik. Kemudian mendengar kata-kata itu, sang guru merasa marah dan secara refleks menapuk mulut siswa. Menapuk itu bukan menampar. Menapuk seperti ini. Jadi memberitahukan kepada siswa bahwa apa yang dikatakannya itu tidak benar. Setelah dia menapuk siswa, kemudian mengatakan jangan begitu nduk, itu kata-kata yang kasar, yang kotor, kata guru Rifan sambil memberikan nasihat kepada siswa. Akan tetapi siswa tersebut nampaknya tidak menerima dan melaporkan kepada orang tuanya. Melihat kejadian tersebut, pihak sekolah kemudian ingin meluruskan dengan cara memanggil orang tua untuk menjelaskan kronologinya. Pak Eko memberikan saran agar memanggil orang tuanya ke sekolah. Ayahnya kemudian datang, tapi saya saat itu mendapatkan tugas mendampingi kegiatan drum band, maka saya tidak ketemu. Tutur Pak Rifan kepada JSN. Setelah orang tuanya pulang, Pak Rifan nampaknya datang ke rumahnya. Saya segera meminta maaf kepada orang tuanya, tetapi tidak digubris, justru dibalas dengan hardikan. Sampean itu guru, tapi perilakunya tidak seperti guru. Yang buat saya jengkel adalah pernyataan berikutnya, yakni kenapa sholat diurus, yang disembah saja tidak kelihatan. Ini pernyataan dari orang tuanya kepada guru agama setelah guru agamanya ke sana minta maaf atas kejadian tersebut. Justru orang tuanya marah-marah. Pemirsa, tidak hanya sampai di situ. Pihak orang tuanya melaporkan ke polisi Polres Malang dan orang tuanya di sana meminta uang 70 juta sebagai ganti rugi. Saya tidak tahu kenapa orang tuanya sampai meminta uang 70 juta. Sedangkan guru tersebut masih guru honorer dengan gaji yang tentunya pas-pasan dari sekolah swasta. Sedangkan orang tuanya kemudian meminta uang 70 juta. Pemirsa, kejadiannya seperti itu. Maka kita akan menarik hikmah dari beberapa hal
Yang pertama, guru punya kewajiban untuk mendidik siswa. Karena sebenarnya mengajar itu, mendidik itu bukan hanya transformasi knowledge, mentransformasi ilmu pengetahuan kepada siswa yang orientasinya adalah kecerdasan akademik. Tapi lebih dari itu, guru punya tanggung jawab untuk mendidik siswa agar memiliki akhlak, memiliki jiwa yang baik, memiliki jiwa religius, dan lain sebagainya. Dan hasil penelitian bahwa kecerdasan intelektual itu mempengaruhi kesuksesan anak hanya 20%. Sedangkan attitude, akhlak, kepribadian, kecerdasan emosional itu 50%. Skill itu hanya 30%. Jadi yang menentukan baik tidaknya seseorang, sukses tidaknya seseorang, baik di dunia maupun di akhirat, adalah attitude, adalah kepribadiannya. Maka guru yang baik itu bukan hanya guru yang mengajarkan materi, mentransformasi knowledge, atau mengembangkan skill siswa. Tapi guru yang hebat itu adalah guru yang mengutamakan kepribadian, perkembangan emosional siswa, ketahanan mental siswa. Karena attitude itu, kepribadian itulah yang menentukan apakah siswa suatu saat sukses atau tidak. Itu yang pertama. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak guru tersebut, Bapak Rufi'an tersebut, sudah benar. Jadi guru sebelum melaksanakan pembelajaran, guru tersebut berkomunikasi dengan siswa. Apakah siswa tersebut sudah melaksanakan sholat atau tidak? Apalagi beliau adalah guru agama yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diajarkannya. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru tersebut sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru agama, sehingga menanyakan tentang sholat siswa, kebiasaan keagamaan siswa, mungkin puasa siswa, dan lain sebagainya. Ini guru hebat. Yang kedua, guru itu adalah manusia biasa, bukan malaikat. Guru itu punya keterbatasan, sehingga apa yang dilakukan Pak Rufi'an itu sebenarnya berada di atas batas kewajaran. Mari kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Seandainya ada seorang murid yang akan dididik, dipanggil ke depan, mau ditanyai sholat, tiba-tiba mengatakan hal yang kotor di depan gurunya. Saya kira wajar guru marah. Apakah Pak Rifan salah atau tidak? Mungkin salah, karena mestinya tidak melakukan tindakan fisik. Tapi saya ulangi bahwa guru adalah manusia biasa yang ketika dibuat marah, mungkin dia terpancing marah. Sehingga tindakan refleks yang dilakukan oleh Pak Rufi'an itu, saya pikir wajar. Apalagi hanya dilakukan dengan menapuk mulutnya, bukan menampar ya, menapuk mulutnya, memberitahukan bahwa apa yang keluar dari lisannya itu salah, itu tidak benar. Apalagi dilakukan oleh seorang wanita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mestinya menjadi pemahaman kita bersama. Yang ketiga, agar siswa bisa sukses, tidak hanya tanggung jawab guru saja di sekolah. Harus ada kolaborasi antara tanggung jawab pihak sekolah dengan pihak orang tua.
Di sekolah itu hanya berapa jam, sedangkan di rumah itu lebih banyak waktunya ketimbang siswa berada di sekolah. Mestinya orang tua memiliki tanggung jawab terhadap putra-putrinya, sehingga siswa atau anak didik bisa sukses. Kalau hanya di sekolah saja, maka siswa sulit untuk sukses. Sebab siswa paling banyak waktunya di rumah. Oleh karena itu, Bapak Ibu wali murid ini harus dipahami. Harus bersinergi antara orang tua, lingkungan keluarga dengan pihak sekolah. Yang berikutnya, guru rufi'an mungkin salah. Karena guru memang tidak boleh mengambil tindakan fisik. Tapi apa yang dilakukan guru tersebut saya kira wajar untuk memberikan pendidikan kepada siswa. Seharusnya orang tua memahami apa yang dirasakan oleh gurunya. Saya tidak tahu perasaan orang tuanya kalau putranya ketika mau diberitahu kemudian memeli atau berkata tidak sopan. Mungkin orang tuanya akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Sekali lagi, mungkin apa yang tindakan yang dilakukan oleh Bapak Rofi'an mungkin salah. Tapi apa harus dilaporkan ke polisi? Apalagi tujuannya adalah untuk mendidik putra-putrinya. Yang dilakukan juga refleks dan tidak menimbulkan luka misalnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi tidak seharusnya orang tua siswa itu melaporkan ke polisi. Apalagi saat itu oleh pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah, sudah memediasi, memanggil orang tuanya, menjelaskan secara kronologis kenapa itu terjadi. Setelah itu, Pak Rofi'an sebagai orang yang merasa bersalah atas tindakannya sudah datang dan memohon maaf kepada orang tuanya. Seharusnya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak melalui jalur hukum seperti ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai detik ini tanggal 4 Desember 2025, guru agama tersebut tetap berada dalam posisi harus melapor kepada pihak kepolisian. Artinya kasus ini belum selesai sampai saat ini, sampai detik ini statusnya sebagai terlapor. Inginnya mendidik siswa, inginnya membuat siswa baik, inginnya membuat siswa tunduk, inginnya membuat siswa memiliki jiwa religius, akan tetapi pihak orang tuanya hanya melihat satu sisi negatif dari apa yang diperbuat oleh guru. Sebenarnya kalau mau bijak, apa artinya satu kesalahan yang dilakukan oleh orang guru tersebut ketimbang guru tersebut setiap mau pelajaran dia melakukan pengecekan kepada siswa, sholat siswa, kegiatan keagamaan siswa setiap mau pelajaran dimulai. Kalau putra bapak itu sudah 3 tahun di sekolah tersebut, berarti putra bapak sudah dididik oleh guru tersebut selama 3 tahun. Dididik oleh guru tersebut agar putra bapak menjadi orang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita merenungi sabda Rasulullah SAW tentang kewajiban kita memuliakan guru. Suatu ketika Rasulullah SAW naik kuda bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah turun dari kuda setelah melihat orang tua di pinggir jalan.
Rasulullah membungkuk dan menghormati orang tua tersebut. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa Rasulullah begitu sopan terhadap orang tua tersebut? Setelah Rasulullah selesai, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau begitu sopan kepada orang tersebut?" Rasulullah menyampaikan, "Itu guruku. Itu guruku." Para sahabat semuanya mengerjitkan dahi. Bagaimana mungkin Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul yang ilmunya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui orang tua itu sebagai guru? Kemudian Rasulullah menjawab, "Suatu saat ketika aku menanam pohon, orang itu memberitahukan padaku cara yang baik untuk menanam pohon." Rasulullah dengan mendapat pemberitahuan dari orang tua tersebut cara menanam pohon yang baik, Rasulullah sudah menganggap guru dan begitu memuliakan guru. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan guru ngaji kita? Bagaimana dengan guru TK kita, guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen kita yang setiap saat mengajari kita? Rasulullah cuma diberitahu caranya menanam pohon. Rasulullah begitu memuliakan orang tersebut dan dianggapnya sebagai guru. Rasulullah bersabda, "Laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham soghirona." Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak memuliakan orang yang memberi ilmu, orang yang tidak memuliakan gurunya. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak memuliakan orang yang memberikan ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, hadis ini dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengajar satu ayat kepada seorang hamba, maka orang itu menjadi junjungan hamba tersebut. Hamba tidak boleh merendahkan orang tersebut dan tidak boleh mendahuluinya ketika berjalan." Orang yang mengajarkan kita satu ayat, satu ilmu pengetahuan, maka harus dianggap junjungan kita dan harus dimuliakan. Ini Rasulullah menyampaikan. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu Guru, bahwa insya Allah Bapak Ibu Guru ini akan selamat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan makhluk yang berada di langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, sampai ikan, kata Rasulullah, mendoakan keselamatan orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Allah dan Rasulnya akan mendoakan orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Maka insya Allah Pak Rifan atau Bapak Ibu Guru yang lain yang memiliki kasus yang sama, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita berterima kasih karena MGMP Kabupaten Malang, MGMP PAI Kabupaten Malang, AKPAI Kabupaten Malang, bahkan DPRD Kabupaten Malang memberikan dukungan. Bapak Ibu Guru urunan
baik secara moral maupun material, memberikan dukungan kepada guru tersebut agar guru tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi peringatan bagi kita bersama bahwa kita harus memuliakan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.